Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif atau sengketa Pileg 2024. Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa Pileg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan digantikan Hakim Konstitusi lain, Guntur Hamzah. Hakim panel 3 seharusnya diisi oleh Hakim Arief Hidayat sebagai ketua panel dengan anggota Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih. Namun karena ada perkara terkait PSI maka sidang didahulukan dan posisi Anwar Usman selaku paman dari ketua umum PSI yaitu Kaisang Pangarep digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah. Terlepas nanti Mahkamah menyikapinya seperti apa. Sementara itu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani turut serta dalam panel 2 yang mengadili sengketa hasil Pileg dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Namun Arsul Sani tidak ikut memutus perkara terkait P3. Hari ini panel 3 menangani sidang dalam perkara PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Provinsi Papua Tengah dengan total 13 perkara. Yang mana? Sebab tadi yang saya tangkap dari yang dibocorkan berkenaan dengan perkara yang diajukan oleh P3 maupun yang ada P3 sebagai pihak terkait. Dalam hal ini RPH sudah memutuskan Yang Mulia Pak Arsul Sani tetap akan ikut proses persidangan ini, tapi tidak akan menggunakan hak beliau untuk memutus. Jadi hak ingkar digunakan ketika memutus perkara ini. Kenapa? Kalau beliau tidak hadir maka quorum kami tidak cukup untuk menyidangkan ini. Satu. Yang kedua, beliau juga tidak akan menggunakan hak bertanya untuk perkara-perkara yang diajukan oleh P3 dan yang perkara yang ada pihak terkaitnya juga P3. Clear ya? Jadi nanti jangan timbul masalah supaya ini diklarifikasi dari awal. Silakan. P3 menuding perolehan suaranya di Provinsi Jawa Timur dan Banten pada pemilihan anggota DPR tahun 2024 berpindah secara tidak sah ke Partai Garuda. Dalam petitumnya, P3 mengklaim seharusnya mendapatkan 38.797 suara pada Dapil Jatim 1, naik dari 481 suara yang terhitung di KPU. Sementara di Dapil Jatim 4, P3 merasa semestinya mendapatkan 114.807 suara dari 110.663 suara. Menurut P3, perpindahan suara tersebut mengakibatkan P3 tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% berdasarkan hasil pemilu versi KPU sehingga P3 tidak lolos ke parlemen. P3 menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan atas hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 24 perkara yang diajukan oleh P3 untuk diuji di MK. Tidak sah menjadi 5.131 suara. Sebesar 1.104 suara pada Dapil Banten 3, bertambah secara tidak sah menjadi 5.554, dan sebesar 103 suara pada Dapil Banten 3. Bertambah perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan termohon dalam putusan nomor 360 2024 yang diumumkan, dianggap dibacakan dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi pemohon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.